Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and right. Media Israel melaporkan bahwa tentara telah memutuskan untuk menarik divisi ke-98 dari jalur Gaza. Ini bertepatan dengan berakhirnya Operasi Gideon yang dimulai Mei lalu dan mengakibatkan kematian puluhan perwira dan tentara pasukan penjajahan Israel. Radio tentara Israel melaporkan IDF berdalih bahwa divisi ini telah menyelesaikan misi tempurnya di jalur Gaza Utara dan mulai mempersiapkan penarikan. Radio itu juga melaporkan bahwa tentara telah mengurangi pasukannya dalam beberapa hari terakhir setelah menarik pasukan terjun payung, pasukan komando, dan brigade lapis baja. Sebanyak 4 divisi militer sejauh ini masih ditempatkan di jalur Gaza. Hanya 2 di antaranya yang menjalankan misi tempur di jalur Gaza Utara dan di kota Khan Yunis di selatan, sedangkan 2 divisi lainnya menjalankan misi tempur. Radio Tentara Pendudukan melaporkan bahwa Kepala Staf Eyal Zamir memutuskan untuk mengurangi jumlah pasukan cadangan di semua lini sebesar 30%. Sumber melaporkan bahwa pasukan militer Israel di Gaza ditempatkan di wilayah yang telah mereka kuasai dan sedang menunggu keputusan dari pimpinan politik. Pembicaraan tentang berakhirnya Operasi Kereta Gideon muncul setelah gagal mencapai titik balik dalam konfrontasi dengan perlawanan Palestina, yang membalasnya dengan Operasi Batu Daud. Selama 2 bulan terakhir, tentara Israel menderita sedikitnya 40 korban, dan periode ini menyaksikan operasi perlawanan yang signifikan di Khan Yunis, Beit Hanun, dan wilayah timur kota Gaza, termasuk lingkungan Syujaiyah. Sementara itu, Komandan Komando Selatan yang mengatakan bahwa perang Israel di Gaza panjang, sulit, dan melelahkan, namun perlu. Ia menambahkan bahwa tentara tidak akan berhenti sampai tujuan mereka tercapai, yakni mengembalikan para tawanan dan mengalahkan Hamas. Mengomentari laporan bahwa militer Israel menarik pasukannya dari Gaza, Purnawirawan Pakar Militer Lebanon Brigadir Jenderal Elias Hanna mengatakan bahwa Israel mengubah strateginya dan mengalihkan pasukannya di jalur Gaza, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Dalam sebuah wawancara, Hanna menjelaskan bahwa Israel telah beralih dari strategi kereta Gideon, sebuah operasi yang menurut Kepala Staf Israel dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, terutama pembunuhan sejumlah besar pemimpin di Gaza. Pakar militer mencatat bahwa divisi ke-98 telah sangat terkuras, kemungkinan karena beberapa alasan. Yang pertama adalah bahwa tentara tersebut telah diistirahatkan sebagai persiapan untuk operasi baru yang dapat menargetkan pengepungan kota Gaza, mengisolasi jalur Gaza Tengah, dan kemudian memulai operasi gesekan yang panjang. Unit khusus biasanya hanya beroperasi dalam kerangka operasi khusus, tetapi sekarang mereka bertempur seolah-olah mereka adalah pasukan infanteri biasa. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan yang besar di dalam unit-unit ini karena peralatan, pelatihan, dan misi mereka sangat berbeda. Dia menunjukkan bahwa ada 5 divisi militer Israel yang terkait dengan operasi di jalur Gaza, tetapi tidak semuanya harus beroperasi di jalur Gaza karena wilayahnya sangat kecil. Operasi biasanya dilakukan dalam apa yang disebut dengan Satgas, yaitu satuan tugas gabungan yang mencakup tank, infanteri, pasukan khusus, satuan teknik, dan lain-lain. Pergeseran ini mungkin juga terkait dengan solusi politik yang sedang dipersiapkan setelah kunjungan utusan Amerika Steve Witkoff, dengan menunjukkan kemungkinan memasuki fase operasi atau negosiasi baru. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation mengatakan pihak keamanan sedang mempertimbangkan beberapa alternatif setelah berakhirnya operasi kereta Gideon yang gagal mengembalikan tawanan di Gaza, termasuk apa yang digambarkan sebagai alternatif ekstrem selain mencaplok tanah atau kekuasaan militer. Otoritas menjelaskan alternatif ekstrem tersebut adalah dengan memberlakukan pengepungan terhadap masyarakat Gaza dan mencegah masuknya bantuan berupa makanan atau air, naik melalui truk-truk lewat darat maupun udara. Hal ini untuk memaksa warga Palestina menuju ke selatan. Menurut Israel Broadcasting Corporation, mereka yang meninggalkan wilayah yang terkepung akan menerima bantuan tanpa batasan.
Beberapa tentara yang saat ini bertugas di Gaza yang menceritakan betapa kelelahannya mereka setelah menjalani tugas cadangan selama beberapa ratus hari. Jangan lupa untuk berbicara tentang pasukan cadangan dan tentara aktif dan betapa lelahnya kami. Salah satu dari mereka mengatakan kepada surat kabar tersebut dalam tur pers di kota Beit Hanun di Gaza Utara yang diselenggarakan oleh IDF. Saya sudah melapor tidak akan kembali ke Gaza setelah tur ini. Saya sudah selesai dengan Gaza. Orang-orang tidak mengerti apa itu kelelahan. Mereka mengira ini hanya soal memberi kami waktu tidur beberapa jam lagi, tapi sebenarnya lebih dari itu. Orang-orang di sini kelelahan, katanya. Kekuatannya tak cukup untuk menjalankan misi. Beritahu masyarakat apa yang kami alami dan jelaskan kondisi sulit ini, kata seorang tentara lainnya. Menjelang akhir tur, 2 petugas terdengar memberikan perintah kepada pasukan melalui radio untuk melepaskan tembakan sehingga videografer dapat membuat rekaman pertempuran. Sementara, radio tentara Israel melaporkan bahwa sel besar militan Palestina menyergap pasukan tentara di jalur pasokan logistik yang dibangun oleh tentara di Khan Yunis, selatan jalur Gaza, mencatat bahwa mereka berencana untuk membunuh dan menangkap tentara Israel. Stasiun radio tersebut mengutip sumber-sumber militer mengindikasikan bahwa operasi tersebut akan menimbulkan kerugian besar bagi tentara jika berhasil. Media Israel menyatakan bahwa sel tersebut terdiri dari 12 militan, membawa granat dan senapan, dan bahwa mereka dapat mundur dari daerah tersebut dan melarikan diri ke dalam terowongan sebelum mereka dapat melakukan penyergapan dan diketahui oleh tentara yang gagal membunuh mereka. Menurut perkiraan militer Israel, para militan berencana membunuh dan menangkap sejumlah besar tentara Israel. Penyergapan di Khan Yunis mengungkapkan bahwa pejuang Palestina berperang dengan sel-sel besar yang bersenjata lengkap, dan bahwa para militannya telah mengumpulkan informasi intelijen tingkat lanjut dan menyusun beberapa skenario sebelum melakukan penyergapan. Brigade Qassam, sayap militer Hamas, menyiarkan video tentara Israel di jalur Gaza, mendesak mereka untuk menyerah atau dibunuh. Al Jazeera menyiarkan rekaman eksklusif yang mendokumentasikan upaya pejuang Brigade Qassam untuk menangkap seorang tentara Israel sebelum membunuhnya dalam serangan terhadap pertemuan tentara Israel dan kendaraan militer di daerah Abasan Al-Kabira di sebelah timur Khan Yunis. Setelah itu, seorang pemimpin Brigade Qassam mengatakan kepada Al Jazeera bahwa perlawanan akan berhasil dalam operasi mendatang untuk menangkap tentara Israel, menyusul upaya yang gagal. Media Israel menyiarkan video penyergapan yang terjadi Ahad lalu di dekat Rafah di selatan, mengonfirmasi bahwa hal itu mengakibatkan kematian 2 tentara. Video tersebut mendokumentasikan saat alat peledak yang ditanam oleh pejuang perlawanan Palestina meledak di kendaraan prajurit tersebut. Tentara pendudukan mengumumkan bahwa 3 perwira dan seorang tentara terluka dalam ledakan tersebut, termasuk komandan batalion pengintai gurun. Sejak dimulainya perang pada 7 Oktober 2023, 898 tentara Israel telah terbunuh, menurut statistik resmi tentara pendudukan. Faksi-faksi perlawanan menegaskan bahwa angka-angka yang diumumkan jauh lebih rendah. Israel seperti diberi umpan untuk melakukan serangan udara dan darat sebagai aksi balasan yang berlebihan. Banyaknya korban sipil membuat opini internasional menentangnya. Pada saat yang sama, militer Israel tidak siap menghadapi peperangan perkotaan yang klasik, yang dianggap satu-satunya cara untuk menghancurkan Hamas, menurut para ahli. Sementara itu, kelompok Palestina secara diam-diam bersiap selama bertahun-tahun untuk melawan Israel di Gaza, sekali lagi dalam peperangan perkotaan dengan membangun jaringan terowongan bawah tanah yang kebal terhadap serangan udara. Aksi pasukan darat yang menginvasi Gaza akan lebih memalukan bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, karena ia akan terlihat lemah di hadapan para pemilihnya. Hamas tampaknya telah merencanakan tindakannya secara sistematis, mulai dari serangannya pada 7 Oktober ke Israel dan kemungkinan reaksi balik yang mungkin terjadi, serta mengantisipasi apa yang akan dilakukan atau terpaksa dilakukan Israel pada setiap langkahnya. Elemen inti militer jaringan bawah tanah Hamas adalah untuk menahan serangan udara yang tak kenal ampun
dan peperangan kota yang brutal di darat dengan kekuatan penyerang.